Cek cek cek. Ini banyak yang ngeliat sama lu gua.
Kak? Iya, iya, iya. Apa? Iya. Nah, video itu berarti gue mau background gimana ya? Aduh, tahu settingannya. Bentar. Enggak, Google Meet lo tahu gue. Jangan ditutup. Wait. Halo, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah berada di sini. Oke. Halo Bapak Yusuf Baktiar. Suara saya terdengar Bapak? Halo, Yoga. Alhamdulillah. Halo Tiara. Halo Tiara, suara saya. Halo Kak, Alhamdulillah. Lagi di mana Tiara? di kamar. Kamar. Oke. Ucup lagi di mana? Sama. Oke. Cuma beda rumah aja kan. Pulang dulu Bang Aduai. Udah pulang kok, tapi belum nyampe rumah. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi apa namanya? Hilang nggak suara ya? Maaf, cek. Aman. Aman. Oke. Jadi adanya Zoom meeting kali ini sebenarnya dalam rangka acara bincang alumni Jilid 2 sebagai bentuk program kerja kita yang bertemakan temanya Self awareness. Siapa yang bikin sini? Find out choose your passion going to resolution 2022. Jadi ini bukan pembahasan yang terlalu rumit, terlalu teknikal, lebih kayak sharing pengalaman pribadi, terutama buat kedua narasumber kita kali ini. Gua hari ini dipercaya sebagai moderator, ya kan, Yoga Pratama, dan bersama gua, kita semi formal aja kali ya, bersama gua ini ada dua narasumber yang kebetulan juga rekan alumni kita juga. Yang pertama itu ada Saudara Yusuf Baktiar. Nah, kan bisa dilihat. Angkat tangan, Yusuf. Olah. Yang kedua ada Saudari Tiara Safira PPH. Itu apa PPH-nya, Bu? Putri Purnama Haryoko. Alhamdulillah, panjang juga. Oke. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, saya izinkan saya menyampaikan profil dari kedua narasumber hari ini. Ya, yang pertama ada dari Saudara Yusuf Baktiar, beliau alumni Vkom Ubaya Raja, lulusan angkatan 2016, yang saat ini aktif bekerja sebagai jurnalis di tribunjakarta.com. Yes. Lalu yang kedua adalah Saudari Tiara Safira, alumni Vkom Ubaya Raja 2019, yang saat ini aktif bekerja sebagai digital analytic di Temposcan Jakarta. Oke, setelah ini kita tanya-tanya santai aja ya. Jadi minggu ini gimana nih? Minggu pertama di tahun 2022 kalian nih, ada cerita-cerita menarik nggak nih? Siapa nih? Gue dulu. Dulu boleh tuh. Lu kan yang lapangan nih, orang lapangan, ya kan? Lapangan mana? Lapangan Candrabaga. Apa ya, hal menarik mungkin karena berkaitan dengan kerjaan kali ya. Berhubung gue di Bekasi, jadi ya ada banyak berita menarik sih di awal tahun yang gue liput dan gue ikutin gitu. Ya selebihnya ya kehidupan sehari-hari aja paling. Daily life lah ya. Oke, menarik banget. Sudah jalan 9 hari lah ya, pasti ada cerita-cerita seru. Kalau dari Saudari Tiara gimana nih untuk impresi
minggu pertama di tahun 2022 ini? Ya, minggu pertama karena kebetulan ngurusin kerjanya adalah campaign, jadi masih banyak yang belum selesai campaign-campaign bulan kemarin. Jadi masih ngerasa rush, nggak berasa awal tahun, kita masih mengawali awal tahun dengan menutup akhir tahun. Oh. Tapi udah ngerasain kemacetan Jakarta mulai lagi, jadi ngerasa kayak, apakah ini sudah hari normal? Belum vibes liburannya udah hilang gitu. Oke, kita juga nggak pakai maskeran lagi nih. Iya. Capek tahu gimmick pakai masker turun masker gitu. Kayaknya nggak perlu deh ini. Ya, tapi tetap ya namanya protokol kesehatan mah dimanapun harus dijaga gitu. Betul. Ya. Ini kita karena kita jarak jauh aja, kecuali Yusuf itu beda satu lantai doang. Udah nggak usah disebutin kalau itu. Ya nggak apa-apa. Buka-bukaan dapur aja lah, ya kan. Nggak, belum cakep-cakep banget kita mah. Oke. Kan tadi kan gue udah menyampaikan ya bahwa kalian ini punya profesi yang unik nih. Ada yang jurnalis, ada yang digital analitik. Jadi dari satu hulu yang kita sebut mungkin hulunya adalah sarjana ilmu komunikasi, apalagi kalau kita menyebutkan kampus kita tercinta yang dulu, yang sarjana ilmu komunikasi, gitu kita nggak secara prodi kan benar-benar murni communication science, belum pendekatan kemana-kemana, jadi sangat bisa kemana aja, tapi sangat general banget gitu, tidak terfokus. Nah, di kalian ini kan ibaratnya sebagai profesional sudah menempuh pekerjaan ini, apalagi dari kapan tuh? Dari lulusan 2016, Katiara lulusan 2018, sekarang sudah 2021. Nah, sampai di titik ini tuh lika-likunya seperti apa aja tuh? Nah, dari Yusuf dulu coba deh. Kayaknya Mas Yusuf ini orang yang kelihatannya betah gitu kerja sebagai jurnalis. Lika-liku ya. Ya. Banyak sih sebenarnya kalau ditanya soal lika-liku, karena dari mulai sebenarnya jauh sebelum 2016 dan lulus kuliah itu kan udah mulai istilahnya bekerja, mungkin magang kali ya disebutnya, di media lokal gitu. Ya waktu itu emang masih namanya masih kuliah kan, dengan ilmu yang terbatas. Cuman modal berani aja ya susahnya susah banget, karena ya dipikir gaji juga nggak seberapa kan jadi jurnalis waktu itu. Lalu juga tantangan relasi jadi jurnalis di kota sendiri atau di wilayah sendiri tuh masih terbatas, belum banyak kenal, harus mutar-muter sana sini. Ya itulah jadi tantangan waktu awal mulai karir jadi jurnalis. Terus kalau pas sudah lulus, walaupun udah pernah nyobain jadi jurnalis waktu zaman kuliah, tetap sih kesulitannya sama, antara ya membangun relasi, karena bekerja di ruang publik itu kan perlu membangun relasi yang luas kan, supaya kita mendapatkan informasi yang lebih banyak dan bisa bisa dapat berita lah yang mungkin menarik dan banyak dibaca orang gitu guys, kira-kira. Udah berjalan berapa tahun nih Bapak Yusuf berarti? Kalau mungkin hitungnya dari yang udah profesional aja kali, dari pas lulus kuliah ya. Boleh. 2016 awalnya sih 2017 ya, di majalah Info Gading Group. Waktu itu kerja di situ tuh ditempatin di Jakarta Utara, sempet selama 3 bulan atau 4 bulan. Waktu di majalah itu emang ya, apalagi di majalah yang notabene itu tulisannya tuh, nulis beritanya tuh bukan berita yang umum, artinya lebih ke kayak ekonomi, bisnis, yang nggak pernah tuh nulis kayak gitu tuh awal jadi jurnalis. Waktu itu kan waktu zaman kuliah kan ya sekedar nulis berita kayak berita-berita pemerintahan,
berita-berita kayak kriminal mungkin ya. Nah, pas lulus kuliah tuh 2016, 2017 awal masuk Info Gading Group yang merupakan media properti dan bisnis. Nah, di situ belajar lagi jadi ikut cari tahu bagaimana menulis soal properti, bisnis. Terus setelah itu 2018 baru mulai daftar atau masuk di Tribun Jakarta dan sampai sekarang masih aktif di Tribun Jakarta begitu kan? Jadi jam terbangnya lama di Tribun Jakarta lah ya. Betul betul. Karena Oke, di nah Tribun ini lumayan apa ya? Udah nemu lah ibaratnya. nemu apanya nih? Itu yang mau kita jawab. Oh itu dia menarik banget. Oke, kalau dari Katiara visual Katiara ada masih di sana? Masih. Nah Boleh di kalau Katiara sendiri gimana nih dari sarjana ilmu komunikasi sampai akhirnya menjadi seorang digital apa tadi? Digital analis. analitik gitu. Lebih Eh, apa ya? Lebih benang merah komunikasi yang Katiara dapat gimana sih gitu. Oke, jadi mau sedikit sharing dulu sih. Jadi sebenarnya tuh lulusnya tahun 2019 kan. Nah, dari sebelum lulus itu kan gue udah biasa banget yang jalanin yang namanya event-event gitu. Dan sebenarnya dunia pekerjaan gue saat ini adalah ngurusin campaign kan, di mana campaignnya itu kita runningnya secara online khusus. Nah, apa namanya? Jadi udah punya suatu kebiasaan habit buat ngurusin program per program gitu loh. Ini video gue nyala kan ya? Nyala, cuma kayak foto slide patah-patah gitu di Iya, patah-patah. layar. Bentar, gue pakai data dulu. Oke, ternyata handphone gue. Gak apa-apa. Bentar. Oh iya, mau ucapin juga selamat datang buat yang mau udah join sama kita. Klub. Thank you. Ada Kak Sultan Aziz, ada Kak Yuriska, Kak Yapi, ada 12 milik Galang, ada Udi Sukma, Fatia, Saiful Bari, dan saudara Andriawan Riki. Terima kasih. Oke, sudah kembali ke monitor, Katiara? Udah better belum, Mas Yoga? Belum ada visual. Ya, nggak apa-apa kali. Udah. Aman aja. Ya. Nah, ya jadi awalnya itu perjalanannya, ini kayaknya ada yang nangis ya di Zoom. Oh, coba nggak ada, coba dilanjut ya dulu. Oke, udah. Ya, jadi awalnya tuh perjalanannya kan mulai dari event kita bikin event kan juga sebagai bentuk promosi secara offline ya. Nah, terus udah lama ngejalaninnya kayaknya mulai dari 2016 sampai 2020. Terus 2019 mulai kerja di tempat di Tempo Scan Group. Kita ngejalaninnya, kalau gue ngejalaninnya kan buat campaign online, kegiatan promosi juga. Nah, di situ yang bisa didapetin benang merahnya adalah kita tuh sama-sama memiliki tujuan untuk mengkomunikasikan sebuah brand, mempromosikan sebuah merek gitu, dimana nanti kita akan berusaha untuk merepresentasi brand kita melalui kegiatan lain, seperti kalau misalnya event, melalui kegiatan acaranya, sosialnya, kalau misalnya lewat digital, kalau misalnya lewat campaign, ya kita coba kerjasama lewat influencer, lewat community, publisher, gitu sih. Meskipun toolsnya apa ya, toolsnya itu kalau di digital itu terbilang baru ya, karena ya memang baru juga teknologinya gitu. Nah itu adaptasinya gimana sih Kak Tiara kalau belum tahu? Digital itu benar-benar baru sih, apalagi waktu aku awal masuk itu nggak familiar sama dunia sosial media, nggak maksudnya gimana ya, nggak sebagai pelaku channel Instagram atau YouTube yang kita membuat konten gitu. Nah sementara waktu awal kerja di sini gue tuh mesti aware sama yang namanya gue tuh harus menyadari sama artis-artis yang kira-kira merepresentasi
Terus juga kita mesti ngeliat profil mereka tuh di sosial media yang kita pilih, misalnya channel Instagram, itu mereka punya image yang cukup baik apa enggak, mereka juga lagi terlibat isu atau enggak gitu sih. Jadi lebih memilih ke arah sana. Nah, sementara di balik layar kan gue juga mesti nih nginput yang namanya suatu hasil untuk perusahaan kita, anggaplah kayak insight gitu. Nah, itu sih lebih ke arah mencoba otodidak sendiri sih. Mesti belajar dari source-source yang ada di luar sana tentang engagement itu kayak apa, terus belajar dari insight, dari hasil-hasil postingan influencer itu kita gimana sih biar tahu reach impression postingannya itu biar bagus, terus juga gimana kita bisa ngelihat website kita itu trafficnya bagus, gimana caranya kita nganalisis performa dari data-data Google kayak gitu sih. Itu benar-benar baru dan kalau mau dipelajarin pun source-nya akan lebih banyak, akan lebih mudah nemuin dari luar gitu. Oke. Gitu sih. Lebih seger lah ya ininya. Hmm. Oke, thank you banget nih buat Kak Tiara sharingnya, Kak Yusuf juga. Kita kembali lagi kepada pembahasan kita. Ini adalah passion. Asik, selesai ngomongin passion. Passion, find or choose. Passion itu menurut Kak Tiara atau Kak Yusuf itu dipilih atau ditemukan. Kita menemukannya atau memilihnya. Nah, berdasarkan pengalaman kalian berdua ini kan pasti punya perspektif sendiri-sendiri tentang passion. Apa itu passion? Mungkin juga ini buat para mahasiswa juga, karena kita juga pernah jadi mahasiswa, ya kan, menyikapi masa depan itu seperti apa, jangkarnya bagaimana. Bu juga mungkin juga akan membantu juga buat para alumni juga yang sedang gelisah mungkin apa sih yang mungkin mereka lakukan itu benar apa enggak gitu. Mungkin dari melalui kalian berdua nih bisa ada sebuah apa ya suara gitu tentang sudut pandang passion itu sendiri. Mungkin dimulai dari Kak Tiara dulu kali ya. Kalau Kak Tiara ini percaya passion ini dicari atau ditemukan? Sebenarnya jawabannya agak rumit ya, keduanya bisa ditemukan gitu. Pertama, sebelum kita tahu passion kita apa, kita kan harus sadar sih sama hal apa yang kita sukai. Kita tuh berkembang gak sih di hal yang kita suka itu? Kita tuh bisa menemukan what make me gak sih di hal itu gitu. Tapi kalau gue di Temposcan ini gue menemukan karena sering beberapa kali ngalamin titik jenuh bekerja, tapi entah kenapa gue itu ngerasa gue justru di sini banyak perkembangan dan gue nggak merasa dirugikan secara personality atau memang beban stres kerjanya nggak mempengaruhi hidup gue. Nah, lalu gue coba mengawali dengan cara tahu kira-kira apa aja yang berkembang dan gue mesti komunikasi sama diri gue mesti coba tahu apa aja sih yang berkembang. Kira-kira gue suka nggak sih kalau misalnya gue akan 1 tahun lagi bekerja di tempat ini gitu. Kira-kira karir ini akan membawa gue kemana? Karena kan menurut gue kita dalam bekerja itu harus menganggap pekerjaan itu apakah hanya sebuah pekerjaan atau itu bisa mengantar kita sebagai pekerjaan karir kan. Nah, dari situ gue coba analisis diri gue, apakah pekerjaan ini bisa menjadi karir gue, dan makin lama gue jalan ini akan makin enjoy dan nggak ada hal yang mesti gue bilang kalau misalnya kekurangan dalam pekerjaan ini tuh bisa let me down gitu, nggak ada sih. Setelah dijalanin malah makin oke gitu sih. Jadi gue memilih dalam pekerjaan ini adalah gue menemukan. Menarik sekali, thank you. Berarti ada kaitannya dengan personal growth ya kalau dilihat-lihat. Jadi ada sisi Kak Tiara yang ikut berkembang gitu seiring berada di dalam pekerjaan yang saat ini dilakukan gitu ya. Karena kan reason kita untuk bekerja adalah untuk mengembangkan skill, mengembangkan potensi diri, mengembangkan karakter diri kan. Nah, itu gue berpegang teguh sama itu aja sih. Oke, menarik. Nah, kalau kita sekarang beralih ke Saudara Yusuf, Kak Yusuf, oke. Ini kan apa ya, lama nih kerja nih. Ini studi kasusnya sangat menarik karena kalau orang udah kerja 1-2 tahun tuh lawannya bosen gitu. Nah, bicara tentang passion dan rasa bosan gitu. Kalau untuk dari Kak Yusuf nih gimana nih? Menyikapi memilih atau menemukan ya? Gue agak salah sih, harusnya
Iya benar, memilih atau menemukan, bukan mencari. Kalau mencari ya ketemu lawannya, milih gitu. Dari awal emang milih gitu. Gue di sini. Kalau menemukan, oh ternyata ada ini kayak gitu. Kalau Viking. Kayaknya itu satu rangkaian yang nggak putus kali ya, ketika lo mencari kemudian memilih gitu kan ya, ataupun sebaliknya mungkin. Kalau yang gue rasain waktu jadi jurnalis itu emang kayak apa ya, apa yang gue suka sih sebenarnya, dan itu udah gue pilih ataupun gue temukan di sejak emang zaman kuliah, waktu waktu yang nggak dari semester awal juga sih, dari pertengahan pertengahan kuliah, mungkin semester 4 atau 5 mungkin ya. Dari situ emang udah mulai suka dan berusaha menggeluti dengan ikut UKM yang berkaitan dengan jurnalistik, kemudian juga terus ikut-ikut magang di koran-koran lokal sampai eh, kemudian akhirnya lulus kuliah juga eh, nggak pernah gitu kepikiran buat ngelamar kerja di luar perusahaan media, karena emang karena udah kepengen gitu kali ya, kayaknya lulus mau jadi jurnalis gitu. Jadi yang dilamar tuh perusahaan-perusahaan media terus, nggak ada pernah sekali pun melamar kerja di perusahaan non media, karena emang tujuan dari setelah lulus tuh pengen jadi jurnalis gitu, sampai akhirnya mendapatkan apa yang gue pengen gitu dengan bekerja di perusahaan media dan menjadi jurnalis, karena dari awal tuh emang udah kepengen dan punya punya pilihan yang udah jadi tujuan dari gue sebelum lulus dan sampai lulus gitu gue. Even lo switching ke perusahaan mana ya, role lu akan sebagai jurnalis lah. Itu kayak lu sampaikan bahwa lu sebelumnya di majalah ya kan. Nah, menarik, menarik. Tapi lu nyadar nggak sih ada beberapa orang yang sudah choose dari awal tapi Bosan. tidak, enggak, bukan bosan, bahkan tidak sampai pada tahap apa ya, pada tahap kayak mungkin ada orang lain yang sama seperti lu, gue pengen jadi jurnalis tapi nggak ketemu tuh jadi jurnalisnya kapan gitu. Nah ya kan, karena ya gue yakin lah gitu, entah entah itu bagian dari apa ya, bagian dari ya hidup orang kan unik lah gitu. Kalau lu dihadapi, bukan dihadapi sih, lu udah menghadapi itu sebenarnya, tapi ada saran gak sih buat orang-orang yang ya gue pengen jadi sesuatu tapi belum ketemu tuh kapan jadinya gitu. Saran Mungkin apa ya, ya gue sih coba buat apa ya, yang mungkin apa yang gue lakuin mungkin bisa dilakuin ke orang lain juga kali ya, ketika lu udah memilih sesuatu dan menyukai sesuatu, eh, sesulit apapun yang lu hadapin gitu, lu uber aja terus, uber uber dalam artian kejar gitu maksudnya. Ya entah itu di media ecek-ecek, maksudnya ya lu mungkin nggak tahu kan Info Gading Group waktu itu. Lu tahu nggak gue Info Gading Group? nggak tahu. Iya kan? Ya maksudnya gue Secara prestis, secara prestis ya nggak inilah, nggak nggak siar banget gitu. Tapi iya, maksud gue apapun itu, karena gue pengen jadi jurnalis dimanapun medianya, walaupun media waktu itu ya gue belum tahu itu media apa gitu. Yang penting gue jadi jurnalis dulu aja. Jadi artinya ya lu kejar apa yang lu pengen aja dulu, entah itu benefitnya ke lu seperti apa, ya jalanin dulu aja. Yang penting step dari keinginan lu itu, satu step keinginan lu itu udah tercapai, dan itu akan membuka peluang-peluang baru sih kalau menurut gue, untuk lu bisa ke tempat yang lebih baik lagi dengan tujuan yang sama gitu, yaitu jadi apa yang lu pengen, misalnya kayak gue jadi seorang jurnalis begitu deh. oke, berarti utamakan tujuan profesi daripada prestis company ya, kalau gua tangkap ya. Apa ya?
ya maksudnya ya itu kan kalau lu bilang gue nggak apa-apa jadi jurnalis mau di mana kayak. Ya, Ini gue jurnalis dulu gitu. ya, Kasarnya ya, seperti itu. Oke, berarti ya, itu garis besar yang bisa kita tangkap itu ya. Oke. betul betul. Menarik banget. Nah, kalau kita kembali ke Tiara lagi. Nah, kalau dari Kak Tiara lagi untuk apa ya? Mungkin kalau di digital analitik itu kesulitannya dalam apa tuh berarti? Kesulitan Kak Tiara dalam menyesuaikan alur kerjanya kali ya, kayak ya kita satu kampus gitu, kita harus mengakui bahwa pendekatan-pendekatan yang beraromakan apa komunikasi digital pada saat itu tuh belum belum apa ya belum siar banget gitu. Mungkin gue nggak tahu sih di kampus lain bagaimana, tapi yang gue rasakan bahwa kita sangat kekurangan asupan dalam menghadapi dunia digital dan ini harus kita akui. Nah, dan mungkin Kak Tiara punya masukan nggak sih buat kita bicara person aja. Kalau misalnya ternyata kita dihadapi oleh sesuatu tantangan yang kita sendiri sebenarnya apa ya secara kapabilitas kita apa ya gue merasa ragu gitu karena kasarnya gue kayak kuliah nggak pernah dapat mata pelajaran ini tapi disuruh kayak gini-gini. Nah seperti itu. Nyiasatnya gimana sih Kak Tiara? Mungkin bisa jadi insight buat teman-teman yang lainnya. Oh, jadi simpelnya kayak gimana sih kita ngadepin kesulitannya sementara waktu kita kuliah tuh belum ada ya mata kuliah kayak gini ya? Benar. Nah, itu satu faktor dari internal. Eksternalnya adalah karena orang lain tahu kita nggak belajar, mereka jadi ragu juga, ya nggak sih? Oh, Gitu. Jadi menghadapi dua itu bagaimana tuh? jadi menurut gue tuh kesulitannya itu saat ngadapin dunia kerja yang kita tuh belum dapat asupannya dari kuliah adalah kita harus belajar. Kita harus lihat, kita jangan lihat kalau emang kita udah tahu nih ngerasa kayak gue nggak dapet deh mata kuliah ini di kampus gue, stop pemikiran lu di situ. Lu harus gali dari pemikiran kampus lain, lu harus gali dari pemikiran orang-orang yang ada di luar sana gitu. Lu keluar dari circle lu yang rada mandek itu, lu coba jalanin cari pengetahuan yang banyak gitu. Karena gimana ya, gue nggak mau menyalahkan kampus gue misalnya waktu kalau misalnya gue nggak sukses gitu. Itu nggak bisa jadi alasan sih, karena semua kan bertumpu pada kita ya, kita berusaha mencari dan lain-lain gitu. Kalau lu emang kepengen misalnya kerja di background dunia digital gitu, ya lu coba intern aja gitu, lewat program magang, lewat program apa gitu. Jadi lu nggak berhenti di satu titik, nggak di pemikiran lu aja gitu. Apalagi kesulitan dunia digital itu menurut gue adalah kita semua tuh belum punya rumus pasti untuk menghasilkan bagaimana engagement itu terlihat baik, bagaimana traffic itu terlihat baik kan. Jadi ya coba pelajari data-data yang ada, belajar aja sosial media. Kita lihat dari Instagram kita lihat dari website kita kalau emang ada intern di tempat lain gitu sih. Jangan, pokoknya gue harap semua teman-teman yang lagi berjuang gitu, jangan jangan udahlah stop jadiin kampus itu sebagai tempat yang bikin kita nggak berkembang. Kita yang tanggung jawab diri kita. Menarik nih. Lebih independen lah ya bahasanya gitu. Iya. Nah, itu kan bicara substansi, bicara mindset. Tapi langkah yang Kak Tiara ambil seperti apa nih? Apakah Kak Tiara juga melakukan intern atau mungkin Kak Tiara mengambil kayak flash apa ya sih sebutannya? Short course gitu, kursus tentang digital analytic, mungkin membahas satu tools tertentu sampai ada sertifikatnya gitu. Gimana Kak Tiara? Monitor Kak Tiara masih ada? Masih ada. Oh iya masih ada. Ya kayaknya aku tadi terputus. Tapi dengar suara saya nggak Kak? Enggak. Coba boleh dilangin nggak? Oh, boleh. Nah, Sorry. tadi kan Kak Tiara bicaranya substansial ya. Substansial bahwa kita tuh nggak boleh bergantung kepada kampus dan kita yang menentukan sukses atau tidaknya diri kita. Nah, berarti lanjut
berarti kalau secara substansial sudah punya, tinggal teknikalnya. Nah, Kak Tiara mengatasi kekurangan apa ya? Kayak fill the hole lah gitu. Ada gap pengetahuan ini kayak gimana Kak menghadapi Kakak sebagai digital analitik, terus ternyata di kampus belum ada materinya. Apakah Kakak ngambil intern juga? Terus apa namanya? Mungkin daftar kursus juga sampai punya sertifikasi gitu. Gimana? Apa yang Kak Tiara lakuin? Jadi sedikit cerita sih, awalnya tuh bisa kerja di perusahaan ini, gue kan sebenarnya kerjanya di salah satu perusahaan Tempo Group, tapi pekerjaannya untuk Tempo Scan Group kan. Nah, awalnya tuh gue nggak mendaftarkan diri sebagai digital analytics, tapi gue mendaftarkan dirinya sebagai digital buyer. Maksudnya tuh kayak pekerjaannya tuh kayak gue harus cari influencer, gue harus cari KOL community kayak gitu. Nah, jadi waktu itu ada posisi digital analytics yang kosong. Jadi sebenarnya tuh nama gampang disebutnya di kantor gue tuh adalah bagian KOL report campaign atau analis ya. Nah, jadi waktu itu karena di situ kosong, udahlah gue dimasukin di situ buat ngisi slot orang yang resign gitu. Tapi ternyata gue kejebur di situ, gue nggak ngerti banyak istilah meskipun udah dikasih pemahaman. Jadi gue mesti ngelawan itu semua, cari pengetahuan lewat sumber daya sosial media semua gitu. Menarik. Ya intinya berarti apa ya, bisa dibilang kesempatannya ada dan Kak Tiara ambil lah itu ya. Iya, gitu. Kesempatannya ada, ambil, belajar lagi, gali lagi. Jangan dilihat circle kita sih. Kita harus ngeliat circle keluar, gimana mereka maju gitu. Oh, ini ternyata udah ada beberapa pertanyaan nih di kolom komentar Zoom kita. Oke, ada yang nanya. Banyak, ini Kak Firlian yang nanya. Thank you, Kak. Mau tanya nih pertanyaan buat Kak Yusuf, silakan. Ini banyak fenomena di luar sana, di mana career path seorang jurnalis kalau nggak jadi editor atau redaktur, pasti dia akan jadi humas perusahaan atau instansi pemerintah. Gimana tanggapan Kakak Yusuf tentang fenomena ini? Apakah prospek karir jurnalis tidak terlalu bagus buat mahasiswa atau seperti apa, Kak? Jadi garisnya adalah prospek karir nih. Bicara tentang karir, perkembangan, pertumbuhan karirnya itu bagaimana nih Kak Yusuf? Boleh langsung dijawab ini mungkin. Berat juga pertanyaannya. Kalau buat karirnya sih, berhubung gue juga masih ada di lapisan paling dasar di struktur karir jurnalis ataupun media, ya mungkin sebenarnya sama aja sih ya, kayak di perusahaan ataupun bidang profesi lain. Kalau karir jurnalistik ya, kalau yang emang dari wartawan ya naik jadi asisten redaktur ataupun redaktur, kemudian dia bisa menjadi manajer liputan ataupun lebih tinggi lagi sampai top levelnya itu ya menjadi seorang pemret. Kalau dibilang karir jurnalis itu tidak menjanjikan ataupun apa tadi prospeknya kurang bagus buat mahasiswa, enggak sih ya, karena sebenarnya setiap perusahaan kan punya jenjang karirnya masing-masing, dan begitu juga di perusahaan media sama aja, ada jenjang karirnya yang memungkinkan lu bisa terus berkembang dan menduduki posisi-posisi yang ya lumayan strategis lah bisa dikatakan. Terus kalau fenomena banyak jurnalis pindah haluan mungkin ya disebutnya jadi humas ataupun jadi apa ya tadi di pertanyaannya, ya memang mungkin itu sebuah fenomena yang emang udah jadi apa ya, karena kita emang bersinggungan dengan humas, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang udah kejebur di dunia jurnalistik, lalu ada fase di mana dia ingin berpindah dari yang menjadi jurnalis kemudian humas, tapi tetap ingin menjadi membuat ataupun menulis sebuah konten berita, ya mungkin humas adalah cara dia untuk tetap berada di apa ya, di yang dia suka gitu.
kan humas dengan jurnalis itu kan nggak jauh beda sebenarnya ya. Apalagi yang humas-humas yang suka bikin rilis ataupun membuat konten-konten seperti layaknya seorang jurnalis, itu kan sama saja gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi alasan ataupun menjadi faktor yang membuat fenomena seorang jurnalis tuh pindah haluan ataupun pindah profesi menjadi seorang humas, karena dia ingin tetap melakukan apa yang dia lakukan walaupun tidak sebagai jurnalis, gitu kali ya. Oke, gue tangkap sih maksud lo. Jadi mungkin kalau yang gue lihat ketika jurnalis itu memang fokusnya kan mencari informasi, merangkum sebuah apa ya namanya informasi jadi satu berita, pindah ke humas terus jadi apa tapi tetap nulis berita. Jadi kalau udah bicara kesenangan ya memang itu udah jadi kesenangan, tapi kerjanya tuh mungkin nggak di media itu lagi, mungkin di humas segala macam gitu. Jadi ada apa yang bersinggungan. Mungkin yang dibilang prospek itu adalah job level, karena kayaknya kalau jurnalis lu tetap berada di job desk yang seperti itu walaupun lu kemana-mana, ya nggak sih? Job level lu nggak naik, lu nggak jadi redaktur yang apa tinggi yang di atasnya gitu. Mungkin ya kalau gue lihat ya gitu. Ya gitu sih. Dan emang itu sangat bergantung kepada di mana perusahaan kita bekerja kalau menurut gua. Karena ya apakah memang dari dia, kalau kita kerja di perusahaan kan baiknya kita tahu nih pergerakan perusahaan itu mau apa ya, ibaratnya setahun ini mau ngapain, ada ekspansi, pertumbuhannya seperti apa, punya rencana apa ya, kayak diversifikasi mungkin ya, kayak mungkin Tribun kan awalnya Tribun News dari Tribun Bekasi segala macam, itu kan bagian dari diversifikasi mungkin ya. Nah, Betul. Bagian dari itu yang mungkin harus dipahami ketika kita bekerja di dalam sebuah perusahaan, kita tahu pola apa ya, pola ekspansinya mungkin. Kayak gitu. Jadi kalau menurut gue sebenarnya prospeknya bagus-bagus aja ya harusnya. Ya bagus-bagus aja sih, karena rata-rata pimpinan ataupun orang-orang yang ada di perusahaan tempat gue bekerja sekarang juga awalnya mereka memulai karirnya dari ya seperti gue sekarang ini ya sebagai jurnalis, lalu ya mereka mendapat promosi jabatan menjadi editor, lalu manajer news dan macam-macam lah di tingkatan atas gitu gue. Sip, thank you Kak. Kita beralih ke Kak Tiara dulu ya. Oke, di Kak Tiara ini ada 2 pertanyaan nih. Wow. Masih pertanyaan sama. Kak, gimana caranya ngadepin culture shock ketika baru kuliah dan harus adaptasi sama dunia baru dengan cara belajar sendiri gitu. Jadi memasuki sebuah circle nih yang Kak tadi bilang, circle yang nggak mandek gitu. Aku nggak tahu nih apa circle mana yang Kakak maksud. Tapi apa namanya? Berarti kan ada sebuah lingkungan gitu, lingkungan yang kedepannya mungkin akan mengubah Kak Tiara. Tapi ya namanya manusia kan, ini kalau kita pernah baca tuh ada namanya inertia effect. Kita tuh nggak suka berubah, walaupun kita tahu berubah itu bakal jadi membuat diri kita lebih baik, tapi perubahan itu asing tetap gitu. Nah, apa namanya? Kalau dari Kak Tiara menyikapnya gimana nih dengan kasus Kak Tiara sekarang? Gimana caranya ngadepin culture shock ketika baru lulus kuliah? Emang sih benar kayak kata Kak Yoga bilang, kalau misalnya kita dipaksa untuk berubah itu nggak akan mudah dan malah prosesnya kita yang akan mundur ya biasanya. Tapi dalam hadapin hal itu kita pertama tuh harus tenang, kita harus bisa menerima secara logika gitu. Apa yang mesti gue terima, apa yang mesti gue rubah. Kita juga harus tahu berapa lama kita itu bisa mengadaptasi budaya-budaya baru. Gimana caranya kita bisa bergaul dengan orang-orang yang pemikirannya itu selevel lebih setingkat levelnya itu tingkatnya berada di tahap yang sama gitu. Buat gue itu semua kita harus belajar, harus coba, kita harus tahu sih. Karena nggak ada cara yang benar dalam menghadapi culture shock. Semua akan ada fase di mana kita ngedown, kita salah gitu. Nggak apa-apa, jalanin aja. Mereka semakin kita salah, semakin
kita belum maksimal berubahnya, orang-orang bakal ngingetin kita untuk gimana caranya gitu. Kayak itu udah natural aja gak sih gitu. Tapi ada kan circle yang tidak mengingatkan kayak ya lu udah gede, lu selalu mikir gitu. Ada kok, pernah Ya kok. kan pasti kan gitu. Nah, gimana tuh Nah, kalau dulu tuh pernah ngalamin di mana waktu jadi anak baru dan dari Bekasi dan kurang bisa adaptasi dan itu kayak kurang diterima loh dengan teman-teman di sana. Tapi kita buktiin aja dengan hard skill kita gitu. Kita buktiin dengan apa yang bisa kita kerjain, apa yang kita bisa achieve, apa yang kita bisa kasih, terus aja kasih ketulusan kayak jadi orang baik aja gitu. Tapi itu semua berjalan lancar sih kalau di gue. Gak tahu ya kalau di tempat Kak Yusuf gimana tuh, tempat Kak Yoga kayak gimana gitu. oke. Jadi tetap menunjukkan integritas lah ya. Menarik. Iya, karena yang ngelihat kita itu bukan mereka doang, yang ngelihat kita itu banyak loh, ada atasan kita yang lain, ada direktur kita. Di situ kayak uji kesabaran kita, sabaran kita bakalan dilihat juga nggak sih sama mereka kalau oh nih anak tahan banting gitu, mari kita coba lagi. Ngadi-ngadi banget ya gue. Awas lu dibanting terus ntar. Iya gitu. Oke, ya intinya mah tetap tangguh lah ya. Kalau memang sudah suka, sudah senang, harusnya dijalani saja. Ini ada pertanyaan lagi. Tadi udah masalah ini kan, masalah adaptasi. Kalau untuk studi kasusnya lagi, ada nggak sih satu kesalahan di bidang yang saat ini kakak geluti sampai kakak ngalamin down dan ngerasa males untuk totalitas? Itu ada kok, ada. Jadi waktu jangankan 6 bulan ya, 3 bulan kerja itu berasa, sebenarnya nggak berasa dibully sih, tapi berasa gue itu dibedain gitu dibanding teman-teman gue gitu. Itu kan bikin ngedown sama bikin totalitas kerjanya kurang ya. Apalagi menurut gue tuh gini, kalau misalnya kita udah dibikin ngedown, pasti kepercayaan diri kita berkurang. Kita juga jadi nggak maksimal dalam kerja, kita juga jadi nggak bisa bersosialisasi dan adaptasi dengan baik sama lingkungan sekitar gitu. Nah, itu bukan satu kesalahan lagi sih, tapi kayak udah banyak gitu. Tapi ya caranya kita harus dewasa sih ngatasin diri kita gitu. Dewasa aja, jalanin aja. Kita coba, kita diskusi aja sama orang-orang yang gak senang sama kita malah. Malah kalau gue ajak diskusi kayak, lo kenapa sih kayak gini sama gue? Gue juga kan berusaha, gue pengen banget kayak lo, gue pengen di posisi kayak lo, gue terus kayak gimana biar jadi lo gitu. Ajak aja ngobrol orang-orang yang bikin kita ngedown gitu menurut gue. Kalau kita salah, kita tanya sama atasan kita gimana caranya perbaiki. Karena menurut gue pola kerja yang baik adalah kita kerjanya meskipun salah ya jangan monoton salahnya gitu. Lu juga mesti berkembang meskipun salahnya di tempat yang lain gitu. Oke, intinya jangan apa ya? Ya kesalahan itu bukan akhir lah ya. Gitu. Iya, enggak akhir. Enggak akan langsung dipecat juga kok. Betul. Ya justru akhirnya itu adalah pemecatan. Jadi kalau masih salah itu bukan akhir. Ya kalau nggak pecat ya resign ya kebetulan. Ya, gitu. Tapi jangan sampai lah, mudah-mudahan pada bisa ngadepin mental breakdown dalam dunia kerja. Emang nggak mudah sih. Nah, ini mental breakdown menarik sih. Gua tuh sempet ada kasus nih sharing di luar narasumber apa kan. Jadi ada suatu kasus yang di tempat kerjaan gua tuh dia resign baru belum 2 minggu kayaknya kerja, terus resign ya karena nggak kuat menghadapi mental. Nah, ini aku nanya ke dua kubu nih, kayak kubu Adam dan kubu Hawa. Biasanya cowok dan cewek itu menyikapi mental breakdown tuh ada perbedaan gitu. Nah, itu. Jadi kalau ini pertanyaan nanti dulu ya, aku nanya ke Kak Yusuf dan Kak Tiara dulu. Cara kalian menghadapi apa ya kayak mental breakdown ini gimana nih? Punya strategi nggak gitu? Dimulai dari Tiara mungkin baru tanya ke Kak Yusuf. Kalau lagi ngadepin mental breakdown di kerja, ambil cuti, ambil izin, kita kenalin dulu di mana, BT-nya tuh di mana, gondoknya tuh di mana gitu. Kita harus bisa yakinin diri kita. Lah kalau lu BT mulu, lu gondok mulu, lu ngerasa nggak bisa, gue kapan nih berkembangnya? Sementara waktu jalan mulu gitu. Lebih banyak komunikasi aja sih sama diri sendiri. Terus kayak ya udah alihin dengan kayak kita sukanya ngapain gitu. Kalau bisa ngomong aja sih sama
temen kerja sama atau atasan gitu supaya mereka tahu kondisi kita kayak gimana dan mereka bisa bukan mau ajari sih tapi mereka lebih bisa menjaga sikapnya di depan kita gitu Kak. Oke. Menarik. Tapi kalau akhirannya langsung resign ya kebetulan saya juga pernah sih ngalamin itu 2 hari 3 hari baru kerja terus langsung cabut gitu. Pernah. Oh. Tapi berangsur menyadari ya bahwa itu sebuah sikap yang kayaknya nggak boleh dilanjutin. Kayak kadang tuh kita bisa ngadepin diri kita yang nyata saat ini karena pemikiran kita kemarin belum sampai saat ini juga gitu. Gimana sih ngomongnya? Ya, Ya gitulah. Oke. Semoga bisa dimengerti juga buat yang mendengarkan. Kalau gue sih ngerti, nggak tahu. Tapi paham kok gitu. Oke. Yeah. Nah, kita beralih ke kayu Sub sekarang. Sub gimana Sub? Kurang Kerjaan lu kerja paling lama nih. Bukan paling lama, yang gue tahu lu kerjanya lama gitu. Harusnya jenuh dan segala macem. Terus tekanan. Nah, gimana tuh? pasti ada ya, walaupun kerjaan ini yang kita suka, pasti ada titik di mana kita bosan kali ya, jenuh. Itu pasti ada sih waktu, apalagi setahun pertama gue di Tribun kali ya, itu setahun paling menyakitkan tuh. Ada pasti kepikiran mau resign, ada pasti. Cuman bagaimana waktu itu gue ngelewatinnya ya, sebenarnya nggak spesial amat sih, cuman ya balik lagi jalanin aja. nggak nggak ada hal yang bener-bener gue lakuin yang berbeda gitu. Ya waktu itu emang lagi bosen, lagi kesel-keselnya lah sama pekerjaan mungkin ya. Cuman ya waktu itu pikirannya cuman emang ya gue jalanin aja lah, gue jalanin. Terus berhubung gue juga pekerja lapangan mungkin kali ya, jadi nggak ada kesan yang apa ya, mungkin situasi apa kantor, kalau misalnya kita ngantor mungkin ya ketemu atasan, ketemu itu kan mungkin akan lebih stres kali ya, berhubung gue pekerja lapangan. Oh iya, ngerti sih, ngerti. Jadi gue punya banyak ruang ataupun punya banyak tempat yang dimana tuh gue bisa melupakan sejenak lah ibaratnya, dengan apa, kebosanan ataupun kegondokan dengan kantor ataupun dengan pekerjaan. Ya bisa ke tempat yang gue suka dan bertemu dengan orang yang gue suka, dan ngobrol dengan yang orang yang lagi mungkin senasib sama kita. Ya paling gitu-gitu aja sih kalau yang gue lakuin untuk bisa melalui apa ya, fase dimana gue bosen. Tapi kalau untuk walaupun pekerjaan ini yang gue suka, balik lagi ya, tapi tetap bosan itu yang pasti ada, walaupun kita menyukai apa yang kita kerjakan, bahkan sampai sekarang aja ya rasa bosan sih pasti masih ada. Ya balik lagi itu, ya gue jalanin aja lah, terus ya gue cuekin aja paling sampai akhirnya lupa, dan sampai lupa kalau lu bosan gitu ya. Ini menarik banget deh. Kebanyakan keseringan sih kayak gitu, nggak pernah ngelakuin hal-hal yang berbeda, ngelakuin hal lain gitu. Apalagi sampai resign, kayak belum pernah sampai situ sih, belum pernah kepikiran sampai situ, walaupun ada sih rasa bosan ataupun jenuh sama kantor dan pekerjaan gitu ya. Menarik banget. Emang kadang-kadang hal sederhana itu sebuah solusi sebenarnya. Kita nggak perlu solusi yang wah ya kan, jalanin aja. Tapi yang benar works. Menarik banget nih. Kita nggak apa ya, lu bisa bikin kata yang bagus lagi nggak sih Sup? Nggak apa-apa, tapi nggak apa bener. Kita tuh luput sama hal yang sederhana supaya gitu. Oke, ada pertanyaan baru lagi nih gara-gara bahas mental breakdance nih. Mana nanya lagi nih. Belakang ini sedang ramai di Twitter soal bad culture atau bad circle di lingkungan kerja, dan makin lama dipendem itu makin toksik ya buat diri kita sendiri. Ini biasa nih kalau main Twitter itu biasa ada yang menceritakan tentang spill-spillan gitu deh ya kan. Gitu. Nah, kasih tips dong bagaimana agar mental kita tetap oke sehingga produktivitas di tahun 2022 tetap optimal. Nah, kalau dari kayak gimana nih? Ada tips nggak nih buat para mungkin yang akan menonton ini di sini ataupun nanti ketika sudah diunggah?
bad circle dan bad culture. Untuk untuk pekerjaan kayak gue mungkin kalau di sama rekan kantor mungkin ya, kultur sesama rekan kantor kan jarang ketemu kan kalau sama orang kantor, orang yang satu kantor gitu kayak sama editor sama redaktur ataupun sama temen sesama wartawan, jarang jarang ketemu. Tapi kalau kultur di tempat gue sih ya selama ini sih ya, nah oke aja sih, nggak sampai yang bad gitu. Artinya mungkin paling yang jadi yang ada ada apa yang disebut bad circle itu mungkin di tempat kerja yang satu profesi ya, tapi tidak satu kantor. Artinya misalnya gue wartawan Tribun lalu ada wartawan media lain yang sama-sama ditugasin di pos yang sama. Kebetulan gue ngepost di Bekasi kan. Nah itu mungkin ada aja ya yang muncul bad circle itu ataupun bad culture. Kalau gue sih ngatasinnya emang gue basicnya cuek kali ya. Terus karena pekerjaan kita kan ya kadang keseringan sih sama-sama kan ya, maksudnya nggak sulit gitu kalau kerja sendiri. Ya paling kalau buat ngatasin itu semua ya coba buat komunikasi aja sih sama rekan yang sama-sama satu pos ataupun satu profesi itu, agar ya biar memperlancar pekerjaan kita gitu kan. Jangan sampai kalau istilahnya main bobolin gitu ya. Kalau di berita itu kan kita dapat bahan yang menarik, terus infonya nggak dikasih tahu ke teman-teman sesama wartawan lain, terus dia naikin sendiri gitu. Artinya jangan sampai saling bobolin gitu kan. Oh. Paling ya sering-sering nongkrong aja sih, sering-sering deketin yang ibaratnya apa, saling sering-sering ngumpul gitu biar sama-sama kita dapat kedekatan yang sama dan akhirnya muncul ini sih rasa saling ini aja menghargai gitu, nggak saling ngejatuhin ataupun nggak saling istilahnya yang tadi gue sebut ya ngebobolin gitu, nggak ngasih info terus tahu-tahu lu ketinggalan informasi gitu. Oke, ya karena lu kerja bareng lah kasar kayak gitu ya kan. Mm-hmm. Akan saling membutuhkan, menarik banget. Oke. Nah kalau dari Katiara gimana nih? Kita beralih ke Katiara lagi. Menyikapi sebenarnya belum pernah sih ngadepin yang namanya situasi toksik di tempat kerja tuh belum pernah ya. Jadi alhamdulillah masih baik-baik aja. Tapi kalau emang gue rasa gue akan memesankan ini sih untuk diri gue sendiri. Ketika nanti gue di tempat kerja baru atau dimanapun, kalau emang gue nemuin lingkungan toksik ya coba saling hargain, coba saling komunikasi lagi kurangnya di mana. Kalau emang ngerasa toksiknya itu benar-benar ngerubah diri kita, ngerubah cara kita memandang pekerjaan, cara kita memandang orang lain, kita jadi nggak bisa hargain orang lain. Mungkin kita yang mesti narik diri dari situasi itu. Mungkin emang lingkungannya nggak cocok sama kita juga gitu. Jadi ya mungkin yang bisa gue sampaikan adalah itu sih, kalau emang lingkungannya nggak cocok sama kita, ya nggak apa-apa, kita narik diri. Yang penting kita udah coba segala upaya gitu. Tapi kalau emang nggak ada yang toksik, cuman pemikiran kita doang yang toksik, ya udah obrolin aja sama orang-orang yang ngerasa itu ngeganggu sih. Karena gimana pun tujuannya sama-sama nyari uang kan gitu. Iya. Oke. Nah, kita ini dulu masalah bahas toksiknya. Masih dalam garis besar passion sih. Gue pernah baca-baca bahwa sebenarnya passion itu diambil dari kata Latin apa gitu. Masa gue googling dulu. Sebenarnya arti dari passion itu adalah penderitaan. Jadi ketika ada orang yang dengan gamblang bilang, wah ini passion gue di sini nih. Berarti sebenarnya dia bilang, wah gue bakal menderita di sini gitu. Nah, gue nggak tahu bagaimana sebuah penderitaan itu bisa dinikmatin ya. Nah, sebenarnya kalian tuh bukan di awal ya, bahkan sampai detik ini pun kalian menderita dengan bobot kerja kalian gitu. Ya tidak hidup tenang karena kalian punya tanggung jawab gitu. Tapi tanggung jawab itu bisa kalian lampaui gitu. Nah berarti adalah ini pertanyaan yang mungkin gue tutup ya karena udah mau jam 6.
bagaimana kalian menyikapi penderitaan yang kalian pilih sendiri dan kalian temukan sendiri gitu. Seperti itu. Dari Kak Tiara mungkin. Kalau gimana caranya menyikapi penderitaan dari apa yang gue pilih, kita lihat aja. Karena gue tuh kan anaknya nggak suka menderita ya. Kalau misalnya gue pikir gue merasa menderita, yaudah gue coba lagi happy-nya gimana. Oh, happy-nya gue berkembang. Gue suka ngelis sih apa aja perubahan yang udah gue lakuin buat diri gue, buat kantor gue, buat teman-teman kerja gue, bahkan di luar sana. Jadi tetap mikir aja meskipun gue menderita, harga di sana tuh gue lebih banyak melakukan kebaikan gitu, atau ya pokoknya ngerasa kayak banyaklah kebaikan yang udah gue buat gitu. Jadi nggak perlu ambil mindset kalau gue harus menderita lagi gitu buat kerja. Oke. Kayak kita menarik banget tuh untuk teknis-teknis yang lo lakuin, apa sih yang udah berkembang dari diri gue gitu. Di obrolan yang terpisah ya. Kayak menarik banget. Kita note dulu, oke. Oke, kalau lu Sup gimana Sup? Sekian tahun ya kan dihadapi dengan lot naskah ya, yang harus ngetik. Monoton sih, itu monoton, rutin ya kan. You suffer. Nah, tapi lu tetap jalanin itu, lu tetap jalanin aja. Dan kayaknya jawaban lu itu lagi gitu, lu kan sore. Nah itu dia, karena yang tadi gue bilang kan ya, walaupun ini kan sebenarnya gue suka, kalau jurnalis itu kan sebenarnya sesuatu yang gue suka, tapi apa iya sih yang lu suka terus nggak bikin lu berjuang ataupun lu sakit gitu ya. Tetap aja ada aja yang bikin kita tuh harus bertahan dari yang namanya kerja kali ya, ataupun namanya di ruang lingkup yang ketemu orang banyak. Itu kan pasti ada penderitaan kayak misalnya tekanan kantor. Kayak sehari tuh harus bikin 6 sampai 8 naskah, terus produksi video. Itu emang dulu kebayang dari yang apa? Emang kayak kuota kerja ataupun beban kerja kayak gitu kan nggak pernah gue bayangin waktu pas gue lagi pengennya jadi jurnalis waktu itu. Waktu pas baru lulus mungkin itu belum kebayang. Nyata pas udah ngejalanin berat juga ya. Suruh bikin 8 naskah ataupun 2 video sehari. Tapi namanya udah dijalanin, pasti ada aja jalannya gitu. Ketika lu bertahan dari semua rasa sakit yang lu terima, tapi tetap aja akhirnya lu akan nemu jalannya sendiri. Nggak mungkin lu nggak bisa keluar dari tekanan itu gitu, karena balik lagi lu ngejalanin apa yang lu suka gitu sih guys. Nice. Ya karena berarti ya intinya lu udah memulai itu dengan atas dasar kesukaan dan kepercayaan lu ke depannya bagaimana, ya sudahlah. Oke, sangat menarik sekali. Oke, sebelum kita tutup, mungkin dari kalian berdua ada ini enggak ada apa ya, ada statement. Aduh, gua bikin kata statementnya lama banget. Ada statement nggak sih untuk menutup bincang alumni hari ini? Serta untuk saran juga, untuk suggest juga buat para pemirsa yang udah hadirin yang udah nontonin kita ya kan, atau mungkin yang akan nonton ketika konten ini diunggah gitu. Dari Lusup ada ini nggak, ada Pesan kali ya? Kata-kata penutup lah gitu ya, pesan. Emang gue bisa? Apa hype non video ya? Woi. Wait, teknis. Kayak ada noise. Iya, noise. Bisa di
Oke, sorry. Oke, Sup, lanjut, Sup. Mungkin pesan kali ya, karena ini sasarannya sebenarnya kan buat mahasiswa yang masih kuliah ya di Vkom khususnya. Kalau buat mahasiswa sih sebisa mungkin temuin ataupun geluti apa yang kalian suka dari sejak dini ataupun dari zaman kuliah. Terus manfaatin waktu kuliah tuh buat apa ya, cari pengalaman, cari dosen yang benar-benar menginspirasi lu. Jujur waktu pas gua kuliah sih emang sedikit banyak ada pengaruh dari dosen sih, sampai akhirnya tuh gue pengen seperti saat ini gitu ya. Mungkin itu aja kali gue ya. Boleh. Ada lagi sebelum gue beralih ke Katiara? Kalau ya apa ya, itu lagi balik lagi untuk mahasiswa khususnya ya. Bang Ucup itu di kamar saya, Bang Ucup. Kalau bisa, kalau bisa sih jangan terlalu banyak main waktu pas kuliah. Ya sebisa mungkin manfaatin aja sih waktu pas zaman kuliah, untuk karena mahasiswa itu kan punya banyak peluang dan akses ya. Kayak misalnya magang, manfaatin sedemikian rupa buat lu cari koneksi ke apa yang sedang lu geluti. Lalu kayak misalnya zaman pas di kampus lalu aktif dalam organisasi, itu cukup banyak membantu nantinya untuk membangun mental di dunia kerja sih kalau menurut gue. Oke, menarik. Thank you, Sup, buat ini insight-nya. Semoga bisa diterapkan. Oke, kalau dari Katiara sendiri gimana? Pesan dan kesan kan ya. Pesan aja sih. Pesannya buat teman-teman di luar sana, jangan putus semangat, jangan nutup diri. Ayo keluar dari circle-nya itu yang nggak bikin berkembang. Cari lagi teman yang baru, cari literatur online, referensi baru, cari, temuin, kenalin, sadarin apa kalian mampunya di mana gitu. Kalau misalnya dulu kan kita waktu kuliah tuh sering ya istilahnya gini, coba kalian kritisin deh tentang ini. Kalian gak usah kritisin hal itu dulu. Kalian sekarang gilirannya adalah kritisin diri kalian. Kemampuan, kayak ada itu loh SWOT anjay. Harus tahu dulu kekuatannya di mana kalian, peluangnya apa, kalian tuh kelemahannya apa. Jadi kalian bisa ngatasin diri kalian. Terus kalau misalnya kalian udah dapet itu semua, jangan ngerasa, kalau misalnya kalian udah lagi di fase-fase yang nyaman, jangan ngerasa kalian udah di tempat tertinggi level kalian itu, tapi kalian harus gali lagi, semangat lagi, cari lagi kekurangannya apa, biar berkembang. Gitu sih Kak Yoga, karena kan dari yang pertanyaan tadi ini kan aku udah kayak mulai kepikirannya, oh iya ya ternyata banyak juga nih mata kuliah yang belum diampu sama teman-teman mahasiswa, sementara kerjaan di future di masa depan tuh kadang kan emang nggak gampang ya buat kampus itu bisa prediksi. Kita juga mesti penasaran sama apa yang terjadi di masa depan, kira-kira nanti kita mau ngapain gitu sih, kritis aja sama diri sendiri sama hal itu. Jangan lupa berdoa sama semangat. Alhamdulillah, semangat. Kritis sama diri sendiri itu jadi satu kata yang suka sih gue dengarnya. Kita tuh kritis kadang-kadang sama yang di sekitar kita. Sampai lupa kalau ya kita yang mempengaruhi sekitar kita gitu. Baik banget. Iya. Dulu gue pernah ngerasain sih kayak misalnya udah deh stop main sama circle ini, coba cari yang baru. Oh yang gue rasa itu bukan circle orangnya, tapi ternyata manfaatnya kurang kalau sama ini. Mending gue spending waktu kemana deh, nyari tahu apa tentang apa gitu. Ayo sadari itu dari sekarang gitu. Oke. Sudah masuk ke jam 6. Gue mau ucapkan terima kasih dulu ya buat Kak Yusuf, buat Kak Tiara, juga buat rekan-rekan sekalian yang mau ngikutin bincang alumni sampai selesai. Thank you banget. Dan semoga kita mendapatkan satu hal yang positif dari perbincangan hari ini. Dan yang paling penting adalah tunggu bincang alumni berikutnya, karena insya Allah kita akan kasih pembahasan-pembahasan yang jauh lebih insightful lagi, jauh lebih menarik lagi, dan yang pasti ngasih wawasan yang lebih luas
karena kita saling bertukar informasi dan berkomunikasi di sini. Oke, saya Yoga mohon undur diri dan juga mohon maaf bila dalam penyampaian bincang alumni kali ini masih banyak kekurangan yang harus saya benahi. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yusuf, Kak Tiara, kita pamit dulu yuk. Dadah. Terima kasih. Thank you ya. Mm-mm.